Di kota Cirebon inilah sekitar 500 tahun lalu, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan, menggantikan pamannya Pangeran Cakrabuana yang tak lain putra Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran. Ketika masih berada dalam kekuasaan pamannya, Cirebon merupakan bagian wilayah Pajajaran. Namun setelah Syarif Hidayatullah mewarisi kekuasaan tersebut, Cirebon dinyatakan sebagai Kasultanan yang berdaulat, terpisah dari kekuasaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah yang kemudian digelari Sunan Gunung Jati adalah salah satu majelis wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di seluruh Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Gelar Sunan Gunung Jati diperolehnya karena pusat dakwah sang wali terletak di suatu daerah perbukitan bernama Gunung Jati, sekitar 7 km arah utara kota Cirebon. Di Gunung Jati yang memang merupakan hutan jati inilah, sang wali mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada sejumlah murid dan mengadakan pertemuan dengan para anggota majelis wali Songo lainnya. Gunung Jati ini pula lah ibunda paman Syarif Hidayatullah, Nyai Laras Santang, dan pamannya Raden Walas Sungsang yang kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana, berguru kepada seorang ulama bernama Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurul Jati, ulama Islam pertama dari Timur Tengah yang datang ke Cirebon. Jejak-jejak Syekh Zatul Kahfi di Gunung Jati masih terlihat hingga kini. Antara lain berupa sebuah gua tempat Syekh Nurul Jati bermunajat dan berkhalwat di masa hidupnya. Dalam berbagai kisah disebutkan, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah adalah putra Nyai Laras Santang, salah satu putri Prabu Siliwangi. Setelah berguru kepada Syekh Zatul Kahfi, Nyai Laras Santang dikirim sang guru ke Mekah untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Di sana ia menikah dengan seorang bangsawan Quraisy dari Bani Hashim bernama Syarif Abdullah atau Maulana Sultan Mahmud.
Dari hasil perkawinan inilah lahir Syarif Hidayatullah. Garis keturunan inilah yang agaknya mendorong Syarif Hidayatullah untuk memilih berdakwah di Cirebon hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dimakamkan tidak jauh dari kakek gurunya, tepatnya di Gunung Sembung, di sebelah barat Gunung Jati, di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Beberapa peninggalan Sunan Gunung Jati sebagai seorang sultan masih bisa disaksikan di kompleks pemakamannya. Di antaranya Balai Mangu Majapahit, sebuah tempat duduk hadiah dari Kasultanan Demak. Memasuki pintu pertama makam, terletak balai-balai besar yang disebut Balai Mangu Pajajaran. Hadiah dari Prabu Siliwangi, kakeknya, saat Sunan Gunung Jati dinobatkan sebagai Sultan Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana, pamannya. Untuk mencapai makam Sunan Gunung Jati, peziarah harus melewati 9 pintu. Namun, para pengunjung hanya bisa masuk hingga ke depan pintu kelima, atau pintu Jinem. Hanya kerabat keraton atau keluarga Sunan Gunung Jati saja yang bisa masuk ke dalam makam. Sejumlah benda antik berupa keramik-keramik kuno tampak menghiasi pemakaman, menempel di dinding-dinding kompleks makam. Keramik-keramik antik ini konon merupakan warisan Putri Ong, salah satu istri Sunan Gunung Jati yang diboyong dari Cina dan dimakamkan bersebelahan dengan makam Sang Sunan. Di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati ini, selain terdapat makam keluarga dan kerabat keraton, juga terdapat makam Pangeran Fathahillah, salah seorang panglima militer Sunan Gunung Jati yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan makam para senopati lainnya, termasuk makam pasukan pengawal Putri Ong Tien dari Cina. Tidak jauh dari makam Sunan Gunung Jati ada sebuah masjid kuno yang oleh masyarakat setempat dinamakan Dok Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu. Masjid yang dibangun oleh Sang Waliullah ini memiliki interior yang khas. Struktur lantainya bertingkat-tingkat disesuaikan dengan kontur tanah perbukitan setempat. Di teras masjid ada sejumlah Al-Quran kuno yang salah satunya merupakan tulisan tangan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah masjid lainnya yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati.
Terletak di depan alun-alun Keraton Kasepuan, masjid dengan arsitektur atap 3 tingkat khas Wali Songo ini disanggah tiang-tiang bulat yang terbuat dari gelondongan kayu jati. Pintu-pintu masuk masjid ini nampak kecil dibandingkan tiang-tiangnya yang tinggi. Ini merupakan simbol yang mengandung pesan dari para wali bahwa di hadapan Allah manusia adalah makhluk kecil, tidak sebanding dengan keagungan dan kemahaluasan rahmat Allah. Di masjid-masjid Sunan Gunung Jati, baik Masjid Sang Sakaratu maupun Masjid Sang Cipta Rasa, hingga kini masih diabadikan pesan keramat Sang Wali. Pesan dari Sang Wali yang juga Raja Cirebon itu berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan masjid dan fakir miskin." Kedua hal itulah yang selalu diingatkan Sang Wali kepada para pengikutnya agar selalu memelihara masjid dan fakir miskin. Sunan Gunung Jati mengundurkan diri sebagai Sultan Cirebon dalam usia yang sangat lanjut. Kedudukannya sebagai Sultan otomatis digantikan oleh keturunannya. Sedangkan Sang Sunan memilih berkonsentrasi untuk berdakwah hingga akhir hayatnya pada sekitar tahun 1570 Masehi. Sepeninggal Sang Wali, perkembangan Kasultanan Cirebon mengalami pasang surut. Bahkan kemudian pecah menjadi 3 keraton, yakni Keraton Kasepuan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Perpecahan ini terjadi akibat ulah pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan politik pecah belah. Sebagian penguasa Cirebon tetap menentang Belanda, namun sebagian lainnya bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan pecahlah Kasultanan. Namun bukti-bukti kebesaran Kasultanan Cirebon di masa silam masih terlihat di Keraton Kasepuan ini. Keraton ini pertama kali dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Raden Wala Sungsang, paman Syarif Hidayatullah. Ketika itu kerajaannya masih bernama Pakungwati, salah satu negara bagian dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Setelah Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai pengganti sang paman, nama kerajaan pun berganti menjadi Kasultanan Cirebon. Dan seluruh wilayah Kasultanan pun diproklamirkan sebagai kerajaan yang independen, berdaulat penuh, lepas dari kekuasaan Pajajaran.
Sebagai Sultan Cirebon, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah yang juga dikenal dengan nama Syekh Maulana Jati dan kemudian Sunan Gunung Jati itu juga mendapat gelar Sri Susuhunan Jati Purba Wisesa. Belakangan, Kerajaan Demak memberinya gelar Pandita Raja karena perannya sebagai ulama besar dan raja sekaligus. Di Keraton Kasepuhan ini juga masih tersimpan sejumlah benda seni milik Sunan Gunung Jati. Di antaranya seperangkat gamelan degung pemberian Ki Gede Kawung Caang dari Banten sebagai hadiah perkawinan Sang Sunan dengan Nyai Kawunganten. Ki Gede Kawung Caang tak lain adalah mertua Sang Sunan. Gamelan ini hingga kini masih sering ditabuh pada setiap perayaan Maulid Nabi. Jejak-jejak Sunan Gunung Jati juga masih bisa dilacak di Keraton Kanoman.